Ya kan, nggak usah bikin sinetron lah. Kalau mau putus, putus aja, and then cari yang lebih baik. Hey lovers, jumpa lagi dengan Curhat dari Kelas Cinta. Kali ini giliran saya Lex, ditemani dengan Nikita salah satu alumni dari kelas Lovable Lady yang mencetak perempuan-perempuan cerdas, hebat, dan juga lovable. Nanti Nikita juga akan cerita gimana pengalamannya setelah ikut Lovable Lady. Tapi di episode curhat, tugas kita adalah kita ngobrol, kita ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kita mungkin juga akan bercanda, tapi intinya belajar sih. Kita pengen ngasih tunjuk sama siapapun yang lagi nonton ini buat kamu semua bahwa belajar cinta itu kesannya kayak remeh ya. Bahkan kita akan bercanda-bercanda, tapi banyak pelajaran-pelajaran yang mungkin nggak disadarin secara langsung. Nanti saya sama Nikita akan bergantian, akan kasih tahu insight pengalaman kita pribadi, pengalaman Nikita pribadi, dan juga teori-teori apa yang bisa dipakai supaya hubungan kamu, ya, kamu sama pacar, kamu sama pasangan, suami atau istri, itu jadi lebih baik. Ya, kita akan langsung ke pertanyaan yang pertama. Nikita boleh bantu bacain deh. Yang pertama, hai. Aku mau tanya, kenapa ya kalau aku ribut sama pasangan, gampang banget buat ngomong putus dan bisa benci banget. Padahal aku sayang sama cowokku. Dan pas udah nggak emosi, aku berasa kayak nyesel gitu. Ada saran nggak biar aku nggak begitu lagi? Atau penyebabnya apa sih aku bisa gitu lagi? Makasih. Oke, berarti dia gampang ngomong putus, itu masalah pertama dia, gampang ngomong putus. Nomor 2-nya benci banget. Terus lucunya kalau setelah ngelakuin itu nyesel dia, gitu kan? Pernah ngalamin gitu kan nih kita? Dulu banget pernah gitu. Ketika belum bisa memanage emosi kan. Dan akhirnya ada perubahan karena nih kita belajar sesuatu kah atau ada yang negor kah gitu gimana? Pasti dulu karena kok hubungannya jadi begini gitu, atau merasa di diri tuh kok lo gitu banget sih Nik gitu. Tapi akhirnya kan kita tumbuh, kita belajar gimana sih cara mengatasi suatu hal itu jadi lebih baik. Karena kalau misalnya kita tidak punya potensi, kita sibuk bikin drama sendiri biasanya, emosi sendiri. Kenapa sih kok gini, kenapa itu gini, kenapa, dan suka insecure, terus nyalahin orang, nyalahin pasangan. Dan itu bukan zaman sekarang. Bukan zaman sekarang banget. Bukan zaman now. Alright. Ya. Jadi itu poin dari kita tadi setuju banget ya. Jadi kebanyakan kita gampang emosi sama pasangan. Kalau cerita sini pasangan ya, gampang emosi sama pasangan, gampang emosi sama keadaan, sama bos kek, sama teman sendiri kek. Karena kita juga nggak ada kerjaan yang bener gitu loh. Karena kitanya nggak ngerasa pede, kita nggak punya kegiatan, kita nggak ngerasa kita keren. Jadi ketika diganggu sedikit, misalnya pasangan lupa bilang aku cinta kamu misalnya. Gitu kan. Jadi ngerasa kayak kok gitu sih? Iya, emang gue nggak berharga ya? Emang gue nggak penting ya dalam hidup lo ya gitu. Karena kita ngerasa kitanya kurang. Ya, jadi salah satu alasan kenapa orang jadi gampang emosi biasanya karena dirinya sendiri emang ngerasa kurang keren gitu loh. Dia kurang keren, kurang pede, kurang berharga, kurang hebat, kurang berprestasi. Pokoknya kurang. Kalau orang yang lebih biasanya ya, jago, pinter, hebat segala macam, biasa emosinya nggak gampang meledak. Kalau kita berpikiran negatif, biasa karena kita nggak ada kerjaan. Misalnya kayak kenapa sih gue kecil, kenapa gue kurus, kenapa gue... Kayak banyak hal yang lebih lebih berharga untuk dipikirin daripada mikirin itu. Exactly ya. Jadi kalau misalnya lu atau kamu atau kita gitu emosi sama pasangan karena kita sibuk mikirin hal-hal itu, padahal ada hal lain yang harusnya dipikirin. Kan sering denger yang kata pikirin tentang kebaikannya pasangan. Susah buat mikirin kebaikan pasangan kalau kita ngerasa kita sendiri kurang baik. Kurang. Iya, kurang. Ya, jadi salah satu alasannya gitu, kenapa gampang banget untuk snap keluarin kata putus. Karena kitanya sendiri frustasi dengan diri sendiri. Sebenarnya itu. Sebenarnya ya kan ya. Dan sekarang udah nggak gitu dong. No. Alright. Kalau si pacar tahu, pernah cerita gak? Aku dulu suka emosi loh. Dulu aku pernah cerita gak? Pernah. Terus dia percaya gak kalau misalnya? Kita saling terbuka. Jadi kayak, ya masa iya sih dia, karena mungkin ada banyak perubahan dari aku ya. Jadi masa sih sayang gitu. Nggak percaya deh. Berarti sekarang udah totally berubah 180 derajat. Ibarat hal yang bikin marah tuh aku bercanda malah. Kayak buat apa capek. Buat apa capek? Exactly. Ada hal lain yang perlu dicapain ya. Jadi mending mikir impian kita apa ya selanjutnya. Daripada soal kesalahan pasangan, apa dan segala macam. Exactly. Kata kuncinya lagi-lagi ya, kalau kita emosi karena kita nggak ada hal lain yang lebih baik dipikirin.
Kita mikirin tentang kesalahan pasangan lah, pelanggarannya dia lah, masa lalu dia kita ungkit-ungkit lah. Kayak nggak ada urusan lain gitu dalam hidup. Padahal ada hal lain yang harusnya diurusin. Kayak tadi nih kita bilang kan, kembangin hidup lah, tujuan hubungan mau dibawa kemana lah. Ya, kalau kita fokus ke sana, emosinya jadi, ya emosi akan meledak pasti. Emosi meledak, tapi nggak akan sampai ke, ya sudah putus. Gitu ya. Yang ngebuat kamu jadi meledak itu adalah karena kamu nggak tahu mau kemana tujuannya. Mau berantem demi berantem, bukan berantem demi perbaikan. Gitu kan. Makanya kamu bilang di sini kan, setelah nggak emosi, nyesel. Gitu kan. Karena udah kemakan sama emosi tadi. Iya, kebawa gitu loh. Mungkin di sini tipikal orang yang belum bisa mengontrol ya. Exactly, ya. Dan itu perlu waktu ya. Perlu waktu, dan kalau misalnya kamu perempuan, kita sangat rekomen baca Lovable Lady Formula ya, karena di dalamnya tuh ada step by step gimana caranya ningkatin rasa pede ya, rasa pede, rasa berharga, rasa bersyukur yang dari tadi dibilang sama Niki, ya kan? Cara juga untuk mengembangkan potensi seorang perempuan gimana? Gitu loh. Kalaupun si pasangan kamu emang rese gitu ya, membatasi segala macam, daripada emosi marah-marah dan ngancam putus, mendingan putus beneran. Gitu. Ya sudahlah, putus aja. Udah gitu ya. Ya sudah aja, nggak usah pakai ngancem-nganceman, putus-putusan. Drama. Ya kan, nggak usah bikin sinetron lah. Kalau mau putus aja, dan cari yang lebih baik. Gitu, oke? So itu jawaban buat yang pertama. Penyebabnya udah dibahas, solusinya juga udah dibahas. Oke, yuk kita move on ke pertanyaan kedua. Tapi sebelum kita lanjut, mau ngingetin juga. Itu di bawah tuh ya ada tulisan subscribe channel. Kalau misalnya kamu belum subscribe, klik di sana ya, supaya kamu bisa dapetin video kita yang berikutnya dan langsung dikasih tahu ada notifikasinya. Jadi jangan lupa klik subscribe di sana, karena akan banyak video-video dari kita, bukan cuma curhat aja di depan. Akan ada banyak video-video lain dari saya, Kay dan Jen. Alright, langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua. Lex, sebagai cewek, gue sering marah-marah, nggak jelas. Gue tahu itu nggak baik. Caranya biar nggak marah-marah gimana, Lex? Menurut gue susah banget untuk nggak marah. Tapi kalau udah marah pasti berakhir ribut sama doi. Ini mirip ya sama pertanyaan yang pertama. Hampir sama. Tadi kan kita udah bahas. Pertama adalah cari hal yang lebih baik buat diurus gitu, supaya nggak meledak, nggak ngancem-ngancem. Ada cara lain nggak buat Nikita? Mungkin Nikita sendiri nggak pernah marah-marah dulu. Dulu pernah. Oh, dulu pernah? Dulu masih zaman labil kayak. Dulu masih ABG, masih labil. Sekarang masih ABG sih. Dulu masih labil, suka marah-marah. Iya, kalau misalnya nggak sesuai sama kemauan kita langsung kok gini gitu. Kok gininya tapi dengan menyalahkan orang, blaming gitu. Nah itu poin penting banget tuh. Kalau dalam hubungan kan nggak boleh ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang salah dalam hubungan gitu, misalnya nggak menepati janji gitu, atau misalnya pasangan selingkuh gitu kan. Di prinsip di kelas cinta kita bilang gini, kalau ada sebuah kesalahan dalam hubungan, biasanya itu bukan salah satu pihak doang, pasti dua-duanya. Memang pelaku kesalahannya satu, misalnya kalau selingkuh ya, pelaku kesalahannya satu, si pelakunya itu, gitu kan. Tapi pasti ada sesuatu yang kita lakukan, sengaja atau nggak sengaja, yang menimbulkan memicu mendorong sehingga si pelakunya itu jadi terobos. Tapi kadang ada loh orang yang memang menyalahkan pasangan, ya udah menyalahkan aja dan merasa dirinya itu sangat baik gitu. Ada. Tapi, pernah gitu? Enggak dong? Enggak. Oh, enggak aku nggak pernah selingkuh dan bersyukurnya nggak pernah diselingkuh. Oh, bersyukurnya nggak pernah. Belum mungkin ya? No. Dulu sempet sih ya, cuman hampir diselingkuhin, tapi sama orang yang ribet juga sih. Cuman aku ya udah, orang kita juga belum nikah sama aku, jadi yang udah ya udah. Oke. Terus jadi trauma nggak buat yang berikutnya? Jadi kayak itu kan pasangan yang lalu, yang sebelumnya, sama pasangan yang sekarang lo jadi gitu nggak, marah-marah kayak enggak. Laki-laki tuh ya? Enggak, justru di situ aku sadar bahwa gini, kenapa sih alasan laki-laki itu selingkuh gitu ya, atau pasangan aku selingkuh? Oh, karena aku kurang ini. Nggak mungkin pasangan kita tuh selingkuh, kita nggak punya kekurangan tuh nggak mungkin. Pasti ada. Jadi aku belajar. Oh, mungkin kekurangan aku di sini. Jadi aku perbaikin diri. Semakin kita berpotensi tadi, mengembangkan diri, kayaknya pasangan nggak mungkin buat ninggalin kita. Mungkin kemungkinan ada. Tapi ibarat gini nih, biasanya 50% selingkuh misalnya. Selingkuh nggak selingkuh, ya ini 70% lah. Oke. Karena apa? Dia bersyukur dan pasangan saya ini udah yang terbaik. Gitu. Exactly, gitu ya. Itu poin penting banget di kelas cinta, lovers. Jadi kayak kalau kita selalu bilang kayak gini, selingkuh pada waktunya ya. It's just a matter of time. Kita bakal nggak sengaja atau mungkin sengaja selingkuh. Yang bisa kita lakukan adalah memperkecil kemungkinannya. Dibuat jadi 0 sih nggak bisa ya.
Iya, karena Dibuat kemungkinan selalu ada gitu. Kemungkinan selalu. Jadi buat nol nggak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri supaya kemungkinannya jadi kecil. Ya, kemungkinan kecil. Nah, kalau kita sambungin lagi soal masalah sering marah-marah nggak jelas gitu kan ya. Ya ini balik lagi ke pertanyaan pertama. Ini kayak satu tema nih. Kalau orang yang kebanyakan marah berarti dia nggak banyak kerjaan. Ya kan? Mungkin dia masih nganggur, mungkin dia bekerja di tempat yang dia sendiri nggak suka, salah dia gitu loh. Kenapa ngambil pekerjaan itu? Ya kan? Mungkin dia nggak tahu apa yang dia mau, misalnya dia nggak ngerti dia mau ngapain, yang penting pacaran daripada kesepian. Akibatnya marah-marah mulu sama tuh cowok. Jadi kayak, gue nggak tahu gue mau ngapain pacaran, yang penting gue nggak kesepian. Jadi ketika pacaran kan mesti usaha tuh, udah pacaran udah hampir 1 tahun pasti kan banyak usahanya kan. Nah, jadi si cewek ini karena nggak tahu mau ngapain pacaran, jadi dia bingung, loh kok gue mesti gini, kok gue mesti gitu, marah-marah. Padahal pacaran itu isinya kerja gitu loh. Namanya juga komitmen gitu. Kalau komitmen kan kita harus berusaha. Kalau orang zaman dulu bilangnya hubungan itu pengorbanan, gitu kan. Jadi harus berkorban mulu. Jadi kalau si cewek nggak ngerti mau ngapain pacaran, kan dia marah-marah mulu gitu kayak, ngapain sih gue berkorban mulu? Ya. Karena dia mungkin belum tahu tadi artinya. Belum tahu komitmen artinya. itu sebenarnya apa. Yes, gitu kan. Jadi makanya buat teman-teman atau siapapun penanyanya ini ya, yang sering marah-marah, jawabannya saya sih bilangnya gitu kayak, nggak ada kerjaannya Beb. Gitu kayak, nggak ada kerjaan lain yang mesti diurus, mesti diperbaikin gitu loh. Karena urusannya marah-marah. Jadi biasa orang yang kebanyakan marah, biasa orang yang nggak punya kerjaan. Gitu ya, kecuali memang dia dibayar untuk marah-marah, ya itu lain cerita ya. Itu pertanyaan yang nomor 2. Sampai sini mau ngasih tau dulu buat teman-teman. Kita di Kelas Cinta itu ada banyak acara, kegiatan offline sama online ya. Kalau offline tuh biasa kita ada yang namanya seminar, ada juga gathering. Jadi di tempat seminar dan gathering itu kita ketemu sama teman-teman baru, kayak ini kita di tempat ini. Ya kita belajar, saling diskusi, saling mengoreksi juga gimana caranya supaya jadi orang yang lebih baik dalam percintaan maupun secara pribadi gitu kan. Nah kalau di online kita ada berbagai materi kayak pelajaran, ada video, ada juga online training, tempat kita juga belajar. Jadi mau belajar cinta itu ada banyak cara. Mau datang ke acara offline bisa, mau datang ke tempat online juga bisa. Terserah. Kalau di online ada video, ada e-books, ada audio, ada forum diskusi juga di Kelas Cinta.com ya. Jadi kalau misalnya teman-teman main Facebook tuh ada namanya grup Kelas Cinta Love Better Live Better ya. Itu gratis, tinggal masuk aja, tiap hari ada banyak lessons pelajaran di sana yang saya, Kay sama Jet bagiin, dan ada teman-teman juga yang saling sharing ilmu ya. Jadi jangan pernah ketinggalan ilmu, bisa di offline, bisa di online. Kita akan masuk ke pertanyaan nomor 3. Ini kita apa? Begini para coach, teman-teman saya bilang saya mudah akrab dengan siapapun, mau cewek dan cowok. Tapi entah mengapa, di hadapan cewek yang saya suka, saya jadi canggung gitu. Jadi susah ngomong dan takut salah. Solusinya gimana nih? Oke, canggung sama cewek yang dia suka. Sama takut salah. Ini kan cowok nih, coba saya balik. Nih kita pernah gitu gak kalau lagi sama cowok semasa single? Nggak canggung. Nggak canggung, termasuk sama yang ganteng, keren, sesuai idaman? Enggak, kalau canggung enggak, cuman mikir aja gini, tema yang tepat apa ya? Gitu. Kalimatnya berarti ya, topiknya apa? Topik. Ini laki-laki nih yang nanya nih, mudah akrab sama siapapun, cowok cewek, tapi kalau di hadapan cewek yang saya suka, dia jadi canggung. Jadi sama orang lain, dia santai kayak kita tadi. Tapi kalau sama yang dia suka, dia jadi canggung. Kira-kira analisa ini kita kenapa nih? Ya mungkin ada faktor kayak cewek cowok, mungkin ada. Apa faktor cewek cowok? Apa maksudnya? Mungkin apa nih Venus sama Mars, apa sih kok? Atau mungkin udah rasa deg-degan dulu, jadi kayak takut dinilai. Iya, jadi kayak aduh aja gitu. Karena itu tadi ada aduh dia yang kita suka gitu kan. Maksudnya aduh apa? Takutnya apa nih? Coba ceritain. Apa takutnya? Takutnya cowok suka nggak ya sama takut tidak berbalas takut perasaannya. Terus takut apa lagi? Ntar nyapa duluan dikiranya ini. Takut gitu. Dinilai negatif. Okay. Karena kan setiap orang kan pandangannya nggak sama ya. Yeah, exactly. Terus ada takut lagi nggak? Tadi kan takut tidak berbalas perasaannya, takut dinilai negatif, terus takut apa lagi? Takut. Ini kita sendiri gimana nih? Kita udah ikut Lovable Lady Studio juga kemarin di Juni 2017, udah baca Lovable Lady Formula juga, ya kan? Jadi menurut pengetahuan kita yang sudah dipraktekkan,
Gimana cara ngatasin takut-takut tadi? Lebih menenangkan diri, lebih banyak. Menenangkan diri berarti kerimbat? Diri, bukan. Jadi kalau lagi tegang mau ngomong sama orang, gue kerimbat dulu gitu? Enggak, jadi lebih ke kontrol emosi. Kontrol emosi caranya gimana nih? Mungkin dengan menenangkan diri sendiri kayak bisa gitu atau ngomong bisa. Iya, aku bisa. Jadi sebelum ngomong sama si gebetan yang disukain itu, bisa lancar gitu kan. Kalau nggak ngefek juga baru kerimbat. Untungnya ngefek. Untungnya ngefek. Jadi nggak perlu sampai ngespa, ngekerimbat dan pijet, nggak perlu ya. Nggak ada hubungannya sama mau deketin gebetan. Jadi buat si cowok ini ya karena kita udah ngajarin ilmu PDKT ini dari semenjak tahun 2006 ya, kita udah ngasih tahu bahwa ngedeketin orang itu gampang. Yang bikin susah adalah ekspektasi kita, ya kan? Yang tadi persis, kita takut ditolak, ya kan? Kita juga takut dinilai. Kita ada juga satu takut nih, takut dilihatin orang lain. Jadi kita deketin si A gitu kan. Ini kan di sebelah-sebelahnya ada orang lain kan, takut disangka malu gitu kan dilihatin sama orang lain. Jadi takutnya banyak. Nah, harusnya begitu. Harusnya begitu. Tapi kalau misalnya udah di depan gitu, biasa kita kayak mikirnya terlalu banyak. Nah, kenapa kita mikir terlalu banyak? Karena ekspektasi kita terlalu banyak. Simpelnya gitu. Kita takut ditolak karena kita berharap diterima. Kita takut nggak nyambung karena kita berharap nyambung. Kita ekspektasi gitu. Yang bikin takut adalah ekspektasinya. Kalau ada orang yang pengen kita deketin, harusnya ekspektasinya nggak ada selain pengen ngobrol. Nih ya, kan dia bilang gitu. Dia mudah akrab sama siapapun, cewek atau cowok. Kalau tidak ada ekspektasi, gampang. Betul kan? Benar. Kan nggak berusaha jualan, nggak berusaha meyakinkan, nggak berusaha membujuk. Nah, kalau berusaha jualan, berusaha meyakinkan, berusaha membujuk, nah itu kan ada ekspektasi. Itu yang bikin takut. Gitu. Ya. Jadi buat si penanya ini dan siapapun kamu yang lagi nonton, kalau kamu mau deketin seseorang ya, terserah kamu laki-laki atau perempuan, yang bikin kamu takut itu adalah kamu sendiri. Ekspektasinya. Kamu berharap diterima, kamu berharap bisa jadian, kamu berharap kalian langgeng selamanya, padahal kenal nama aja belum gitu kan. Kamu berharap dapat nomor teleponnya, ya kan. Jadi kalau kamu berharap, kelar biasanya. Nah, gimana caranya supaya jadi nggak takut kayak gitu? Kecilin harapannya jadi cuma satu. Nih saya kasih tahu nih tips dalam ilmu di hitmansystem.com ya. Kalau ada orang menarik di samping kita dan kita pengen deketin, ekspektasinya cuma satu, pengen ngobrol berarti kayak tadi habis kerja ya, habis dari mana, lagi nunggu temennya, cuman pengen ngobrol. Kalau dia ngebales ngobrol, ya lanjutin obrolannya. Kalau misalnya lagi di kafe gitu kan, dia lagi makan banana split misalnya, dia tanya, banana splitnya rasanya enak gak? Ngobrol aja gitu loh, bukannya itu kayak semacam pengantar menuju nanti mau kenalan dan segala macam. Nggak, obrolin banana split. Jadi ekspektasinya cuma ngobrolin banana split, bukan ekspektasinya bisa lanjut. Kejauhan ya. Kejauhan. Nah, itu yang bikin takut. Ya, itu yang bikin takut. Kalau ekspektasi kamu cuma mau ngomongin banana split, nggak takut beneran ya. Nggak bakal takut, nggak bakal pusing. Kamu lagi di depan bioskop, kamu lagi kamu kebetulan lagi nonton sendiri karena kamu jomblo misalnya gitu kan. Dan di sebelah sana di depan satu poster ada satu cowok keren atau cewek keren lagi ngeliatin poster. Ya kan? Dan kamu, ih lucu gitu kan, pengen ngajak ngobrol nih gitu. Nah, deketin dia, ngobrolin tentang poster. Ya kan? Kalau ekspektasinya ngobrolin poster, dijamin nggak bakal takut. Tapi kalau ekspektasi kamu, gimana cara dapat nomornya? Gimana abis ini bisa nonton bareng? Malah jadi takut, atau gimana nanti abis ngomong sama mamanya, sama papanya, wah terlalu jauh, akhirnya jadi panik duluan, dan itu yang bikin kita jadi nggak berani PDKT. Padahal PDKT itu sebenarnya gampang, PDKT itu cuma ngobrol doang. Ya kan? Pertama harus PD dulu, nomor 2 KT-KT-nya, ngomong-ngomongnya PDKT gitu. So makanya ngobrol aja dulu, jangan pusingin kejauhan. So itu tips dari kita. Jadi buat teman-teman di sini yang pengen tahu lebih banyak lagi ilmu PDKT ini, ada di lovability.com, ada juga di hitmansystem.com, ada di kelascinta.com. Kita ada banyak website, ada banyak ebook yang gratisan juga ada. Langsung di-download aja buruan, nanti akan ada linknya di bawah video ini, kita akan kasih tahu. Kalau buat yang perempuan ada satu ebook itu gimana cara bikin cowok baper. Cek aja, nanti ada websitenya di bawah sini. Nah, video curhat ini ada banyak episodenya. Jadi buat kamu yang baru pertama kali nonton, di scroll aja di channel kita, di situ ada banyak video-video lain, ditontonin semuanya. So sampai sini aja dulu video kali ini. Jangan lupa juga klik subscribe yang belum subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. kelascinta.com. Love better, live better.